Seiring laporan intelijen yang menunjukkan peningkatan produksi rudal Iran pasca Perang Juni 2025, para analis menilai konfrontasi berikutnya berpotensi lebih berbahaya. Namun ironisnya, Israel justru dinilai mungkin tidak sekuat sebelumnya dalam menghadapi ancaman rudal Teheran. Perang 12 hari pada musim panas lalu memang memperlihatkan keunggulan militer Israel. Tetapi konflik singkat itu juga membuka fakta lain, yaitu keterbatasan sistem pertahanan rudal, terutama ketergantungan besar pada dukungan Amerika Serikat. Laporan intelijen terbaru menunjukkan Iran tidak tinggal diam setelah konflik Juni 2025. Beberapa bulan terakhir, Teheran diduga aktif membangun kembali dan menyesuaikan operasi program rudalnya. CNN melaporkan bahwa pengiriman natrium perklorat, bahan utama pembuatan bahan bakar rudal jarak menengah, tiba dari China ke pelabuhan Bandar Abbas sejak akhir September 2025. Sementara NBC menyebut Israel khawatir produksi rudal balistik Iran bisa meningkat hingga 3.000 unit per tahun. Meski angka tersebut masih diperdebatkan, Israel diyakini menilai Iran saat ini memiliki sekitar 2.000 rudal balistik, hampir setara dengan jumlah sebelum perang 12 hari. Para analis pun menyimpulkan kerusakan terhadap program rudal Iran ternyata tidak separah perkiraan awal. Iran sendiri mengirim sinyal yang saling bertolak belakang. Media yang berafiliasi dengan Garda Revolusi mengklaim uji coba rudal terus dilakukan, sementara televisi pemerintah membantahnya. Teheran bahkan menyebut laporan-laporan tersebut sebagai operasi psikologis dan memperingatkan bahwa agresi baru akan dibalas lebih keras. Di tengah sorotan terhadap produksi rudal Iran, para ahli justru menilai titik lemah utama ada di sisi pertahanan Israel, khususnya pada ketersediaan pencegat rudal baik milik Israel maupun Amerika Serikat. Dalam konflik Juni 2025, sistem pertahanan udara Amerika, terutama THAAD, memainkan peran krusial. Pasukan AS menembakkan antara 100 hingga 150 rudal THAAD untuk membantu Israel menangkis serangan Iran. Jumlah itu diperkirakan menghabiskan sekitar seperempat stok pencegat THAAD AS. Selain itu, Amerika juga meluncurkan puluhan rudal pencegat berbasis kapal. Artinya, lebih dari separuh pencegatan dalam perang tersebut kemungkinan besar bergantung pada dukungan AS. Meski banyak serangan berhasil dicegat, setidaknya 36 rudal tetap menghantam wilayah berpenduduk di Israel. Serangan tersebut menewaskan puluhan orang, melukai ribuan lainnya, merusak ribuan rumah, dan memaksa lebih dari 13.000 warga mengungsi. Para analis menyebut konflik itu sebagai peringatan keras. Persediaan pencegat yang ada dinilai tidak cukup untuk menghadapi serangan rudal intensitas tinggi secara berkelanjutan. Tekanan ini mendorong Washington mempercepat produksi amunisi melalui Dewan Percepatan Amunisi. Namun para ahli menilai upaya tersebut belum mampu mengejar kebutuhan konflik modern yang sangat bergantung pada rudal. Masalah lain muncul dari arah kebijakan Amerika Serikat. Meski tetap memandang Israel sebagai mitra strategis, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut semakin memusatkan perhatian ke kawasan lain seperti China dan Venezuela. Para analis menilai hubungan erat saja mungkin tidak cukup. Israel perlu memperluas kemitraan strategisnya agar dukungan tetap terjaga. Terkait kemampuan Iran, para ahli berbeda pendapat. Sebagian meragukan klaim produksi 3.000 rudal per tahun, menyebut angka itu terlalu tinggi, bahkan bagi negara dengan industri pertahanan maju. Namun, satu hal yang disepakati, produksi rudal balistik jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan pembuatan pencegat THAAD yang memakan waktu lama. Bahkan, Lockheed Martin, produsen THAAD, memproduksi kurang dari 20 unit per tahun. Iran juga dinilai belum mengerahkan senjata tercanggihnya termasuk rudal hipersonik. Meski berkecepatan sangat tinggi dan sulit dicegat, para ahli menegaskan senjata ini bukan senjata ajaib dan tetap bisa dilawan oleh sistem pertahanan Israel. Iran kini punya waktu untuk mengevaluasi, memperbaiki kerusakan, dan menyempurnakan strategi serangannya.
Dalam skenario terburuk, Israel bisa menghadapi serangan berulang dalam jangka waktu lebih lama dengan intensitas tinggi. Para analis memperingatkan, konflik berikutnya bisa berlangsung lebih lama dan lebih seimbang dengan konsekuensi yang jauh lebih berat bagi kedua belah pihak.